Oke, Solo Lovers, masih balik lagi barengan sama Raisa di Indo Banget ya. Nemenin kamu only on 19 FM, your most fashionable station in the city. Di jam 1 ini Solo Lovers, Raisa gak bakal sendiri lagi di musim yang panas banget ini ya. Nggak meneman siang sepi lagi, tapi kali ini Raisa bakal ngomongin soal penyakit gagal jantung barengan sama Dokter Dinding, HPSPPD KKV MSI MKes Finasim. Halo, monggo dokter. Ya, selamat siang. Halo dokter, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, dokter, hari ini kan kita mau ngobrolin soal gagal jantung nih. Boleh dong diceritain sedikit untuk Solo Lovers soal penyakit gagal jantung ini seperti apa dan bagaimana? Iya, terima kasih Kak Raisa. Jadi gagal jantung itu adalah suatu sebenarnya adalah sindroma klinik. Sindroma klinik adalah kumpulan dari gejala-gejala. Jadi itu terminal atau ujung dari beberapa penyakit-penyakit mengumpul jadi satu. Makanya dari situ fungsi dari jantungnya akan mengalami kegagalan, sehingga kebanyakan orang dengan gagal jantung itu kan terjadi pembengkakan seluruh tubuh, terutama kaki. Kemudian dia juga akan untuk aktivitas terengah-engah, sulit bernapas dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya kan biasanya pasien-pasien kita itu sudah advance baru ke rumah sakit lah itu. Ya, harusnya sejak dini itu bisa ditangani. Ya. Oh oke. Terus Raisa kan juga pernah baca suatu artikel gitu ya dok ya. Biasanya ini tuh terjadi di usia pasti di atas 65 tahun. Tapi emang kalau misal anak muda itu juga bisa kena juga bisa, ya dok? Ini dari seluruh ring usia bisa terkena. Cuma kalau usia tua itu rentan untuk terjadinya gagal jantung. Iya, karena fungsi fisiologinya kan sudah mulai menurun. Oke. Ya. Oh terus biasanya ini gara-gara, maksudnya untuk kenanya ini dok, biasanya itu kena penyakit gagal jantung ini tuh karena apa sih dok? Mungkin karena lifestyle makannya kah atau bagaimana? Ya, yang paling banyak secara guideline kan itu kalau saya singkat kan paham IT. P-nya itu ada suatu pulmonar emboli, suatu penyakit emboli penyumbatan di pulmonem. Nah, itu bisa menyebabkan gagal jantung di situ ya. Kemudian ACS itu akut coronary syndrome. Nah, itu kan serangan jantung yang akut. Nah, itu ya. Kemudian hanya itu hipertensi emergensi, dari hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi itu juga bisa. Kemudian A itu aritmia itu gangguan irama jantung. Nah, itu bisa menyebabkan heart failure juga. M-nya itu mekanik itu kelainan katup. Nah, kita ketahui katup jantung itu ada 4. Nah, kalau ada kelainan di 4 salah satu atau keempat-empatnya bisa ke arah gagal jantung ya. Kemudian I-nya itu adalah inflammation atau infection. Nah, jadi ada infeksi atau inflamasi. Makanya kemarin kalau pada kasus-kasus COVID itu kita banyak temukan pasien-pasien dengan gagal jantung endingnya. Kalau T-nya itu nanti tamponit. Tamponit itu adalah suatu penyakit di mana terjadi penumpukan cairan di pelapisan jantung itu. Gitu. Oh begitu ya dok ya. Oke. Habis ini Solo Lovers ya bakalan masih banyak lagi yang dibahas barengan sama Raisa dan Dokter Dinding soal gagal jantung. So stay tune, jangan kemana-mana ya. Boleh request juga di WhatsAppin langsung. Yes, baik lagi Solo Lovers ya barengan sama Raisa dan Dokter Dinding yang masih ngobrolin soal penyakit gagal jantung nih. Halo dokter. Oke, lanjut ya dok. Ini tuh kalau misal penyebab sendirinya dok, maksudnya penyebab terbesar penyakit gagal jantung itu sendiri apa sih? Iya, oke, baiklah Kak Reza. Jadi seperti saya utarakan pada awal tadi bahwa gagal jantung adalah kelainan struktur dan atau fungsi daripada jantung ya. Nah, jadi di sini penyebabnya banyak sekali tadi, seperti yang saya utarakan tadi ya. Bisa infeksi, bisa kelainan daripada katopnya sendiri. Intinya di situ adalah ada inflamasi, ada fibrosik. Nah, di situ akan menyebabkan suatu proses kegagalan daripada fungsi jantung itu sendiri. Ya. Jadi intinya kan ada kelainan struktur dan fungsi dari jantung, sehingga akan mengakibatkan pompa jantungnya itu akan
mengalami penurunan. Ya. Oke, terus gejalanya sendiri itu dok bisa kita lihat gak sih dok? Maksudnya untuk cara mengenalinya gimana kah? Ya, awalnya kan makanya kan state-nya itu ada secara pembagian aktivitas itu ada 4 ya. Makanya secara New York ya, NIHA itu ada 4, ada state 1, 2, 3, 4. Kalau yang awal-awal ini sulit dikenali. Aktivitasnya nggak masalah. Tapi kalau sudah tahap yang kedua, nah ini mulai aktivitas ringan sudah mulai muncul tuh, sesak napasnya gampang, ngap-ngapan itu ya, jadi kesulitan bernapasnya. Kemudian udah tahap 3 itu aktivitas ringan aja sudah muncul. Nah kalau tahap 2 itu aktivitas berat baru muncul ya. Kalau yang ke derajat keempat itu tidak aktivitasnya sudah muncul, jadi tidur aja sudah sesek napasnya ya. Jadi berbaring aja udah sesak, itu udah tahap yang keempat. Tapi emang ini biasanya dok seringnya itu bertahap gitu kah, atau ada yang langsung tiba-tiba gitu dok? Biasanya bertahap, cuma kadang-kadang makanya tadi yang stage 1 itu kan nggak kerasa itu. Jadi dipakai main bola, main ini nggak masalah, nggak muncul. Tapi tahu-tahu ada faktor-faktor pencetus tadi yang ada paham IT tadi, ada pencetusnya, dia langsung bisa muncul mendadak, makanya disebut akut heart failure. Gitu ya. Terus pertolongan pertama yang mungkin bisa dilakukan orang sekitar juga nih dok, yang mungkin yang sakit gagal jantung, pertolongan pertama yang bisa dilakukan ini apa sih dok? Ya, tergantung penyebabnya tadi kan. Kalau gagal jantung itu suatu sindroma, jadi kumpulan gejala, ya tentunya kalau ini ya segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Seperti contohnya kayak rumah sakit terdekat gitu ya dok ya, puskesmas. Terus dok, pola hidup sehat agar jantung tetap sehat dan maksudnya tahan lama dan biar menghindari dari si gagal jantung ini gimana sih dok? Mungkin ada yang satu kan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu kan olahraga minimal setengah sampai 1 jam per hari, seminggu 3 kali ya. Terus makan sayur dan buah-buahan itu dibanyakin, itu kan karena antioksidan itu ya, karena intinya tadi kan patofisiologinya kan dari terjadinya itu kan karena inflamasi, infeksi dan radikal bebas, makanya yang antioksidan itu sangat penting. Olahraga itu kan juga membentuk antioksidan di situ ya. Cuma olahraga yang berlebihan itu juga malah berbahaya karena dia akan menimbulkan radikal bebas kalau yang berlebihan. Gitu ya. Habis ini Solo Lovers ngebahas tentang soal gagal jantung dan buat yang suka olahraga juga nih. So stay tune ya, masih barengan sama Raisa dan Dokter. Masih lanjut nih Solo Lovers ya, masih di Indo banget barengan sama Raisa dan Dokter Diding ngobrolin soal gagal jantung. Tadi sudah penyebab-penyebabnya nih Solo Lovers ya, dan sudah bagaimana sih gagal jantung. Nah kali ini ngobrolin soal penyakit gagal jantung buat yang suka olahraga juga nih. Nah dokter, olahraga ringan biar jantung tetap sehat itu seperti apa sih? Ya, jadi olahraga yang kita pakai atau kita sering lakukan adalah tentunya olahraga nggak masa kalau ada orang masih muda ya, tergantung usia ya, masih muda nggak ada kelainan jantung, nggak mau sepak bola, futsal nggak masalah ya. Tapi kalau sudah dalam dirinya sudah terdeteksi adanya penyakit yang bisa memicu terjadinya gagal jantung, ya tentunya olahraganya yang ringan ya. Dan olahraga yang baik adalah tentunya ya olahraga aerobik seperti renang ya, bersepeda, jalan kaki ya. Kalau untuk orang-orang sudah dalam tanda petik udah tua ya tentunya jalan kaki ya, jangan sampai orang tua futsal lah ya, kalau itu jantung malah ikut lomba juga. Jadi asalkan tergantung usia dan kondisi. Misalnya kalau walaupun usia masih muda tetapi ada gangguan di sendi lutut misalnya, ya tentunya olahraganya yang tidak mengganggu sendi lututnya, misalnya dengan berenang itu kan bisa. Jadi tergantung kondisi fisik tubuhnya lah. Gitu dok. Terus kalau olahraga kan ada tuh dok namanya heart rate atau mungkin rata-rata denyut jantung. Nah itu batasnya tuh gimana sih dok? Soalnya kan banyak aktivitas olahraga yang dilakukan anak muda terus tiba-tiba
nggak tahu nih langsung mungkin mohon maaf meninggal atau gimana. Nah itu jadi adanya aktivitas jantung tentunya akan meningkatkan heart rate. Itu secara fisiologis otomatis. Berapa batasannya yang bisa ditoleransi adalah 220 dikurangi usia. Ya, itu batasan. Misalnya kita usia 40, berarti 220 kurangi 40 kan 180 ya. Makanya sebelum olahraga dihitung tuh disebutnya. Syukur-syukur punya alat yang bisa mendeteksi itu. Kalau sudah mendekatin itu ya segera ini dihentikan. Kalau dilanjutkan nanti akan terjadi namanya SVT, supraventrikular tachycardia. Jadi denyut jantung yang berlebihan ya, kencang gitu kan, ya dok. Iya, nah, akhirnya kan sampai bisa meninggal di situ ya. Gitu. Oke, terus pada saat apa sih dok kita harus menghentikan aktivitas itu waktu heart rate-nya tuh sesuai batas juga ya? Oke. Terus yang harus kita lakukan dok kalau ada teman yang mengalami gejala gagal jantung nih, kalau misalnya habis olahraga itu pertolongan pertama tuh apa sih dok? Pertolongan pertama tentunya kan ya menenangkan satu. Yang kedua kalau sampai dia nggak sadar ya tentunya harus pijat jantung. Kalau ada alat ya pakai alat. Itu kan kalau di kota-kota besar itu kan di terminal di tempat-tempat umum sudah ada alat-alat untuk pacu jantungnya itu. Ya sehingga setiap masyarakat sebenarnya sudah harus diajarin itu. Oke, memang sudah ada alatnya gitu ya dok ya. Oke, lanjut nanti setelah lovers ya, masih ngobrolin banyak banget nih, dan kali ini bakal ada tentang mitos dan fakta dari gagal jantung di penyakit gagal jantung juga. So stay tune, manakah yang benar, manakah yang mitos nih, tunggu ya. Balik lagi nih setelah lovers ya, barengan sama Raisa dan Dokter Diding di Indo Banget Mas Yan. Masih ngebahas soal gagal jantung juga. Tadi udah ngebahas tentang dari segi olahraga juga. Terus gagal jantung yang mungkin bisa dilihat juga, bisa kena juga ya dok ya untuk usia anak-anak muda juga. Nah sekarang nih dok, mitos dan fakta dari gagal jantung nih dok. Kalau sering dikagetin gitu bisa kena gagal jantung gak sih dok? Itu mitos atau fakta? Mitos ya, boleh jelaskan dok? Iya, jadi kalau dikagetin ya, kaget ya cuma kaget ya, hubungannya itu sampai sedikit. Cuma makanya kan definisi dari gagal jantung kan kelainan fungsi dan struktur. Kan nggak ngubah struktur tuh kalau kaget ya. Cuma begini, itu nanti kan endingnya ke arah psikoneuroimunologinya. Jadi karena kaget secara psikis nanti kan secara hormonal endingnya ya bisa endingnya tapi lama. Cuma secara hubungan langsung sih nggak ada ya dok. Tiba-tiba langsung gagal jantung gitu nggak juga ya dok. Oke, ini dok mungkin ini sedikit menyindir Stroll Lovers juga yang kali ini ya. Kalau mungkin tiba-tiba diputusin pacar dok, apakah itu juga salah satu penyebab jangka panjang gagal jantung kah? Itu mitos atau fakta? Kalau itu mitos, yang jelas itu gagal cinta. dalam ilmu jantung ada itu namanya broken heart, broken heart atau yang kita kenal dengan Takotsubo itu broken heart, benar-benar jantungnya patah begitu ya. Tapi kalau orang gagal cinta ya terus gagal jantung sih ya nggak ada ya dok ya, mitos ya dok ya. Berarti itu hanya shock aja gitu, shock kecil ya. Oke, terus mungkin ada yang mau disampaikan dok buat anak-anak muda Kota Solo biar mungkin untuk lifestyle-nya sendiri biar lebih sehat atau mungkin juga buat bisa menghindari dari gagal jantung ini. Monggo. Ya, jadi Solo itu kan ini ya, satu yang jelas kan hindari rokok. Dari rokok termasuk polusi udara ini yang sekarang kan semakin tebal ya. Kemudian yang kedua makan makanan yang tentunya high kolesterol ya, tentunya harus sebisa mungkin kita kurangi lah atau kita hindari kalau bisa ya, karena bagaimanapun kalau kolesterol tinggi akhirnya nanti kan terjadi sumbatan di pembuluh darah. Nah itu yang akhirnya akan memicu terbentuknya gagal jantung itu ya. Oke, terima kasih dokter sudah mau bincang-bincang barengan sama Raisa dan Stroll Lovers di Indo Banget. Terima kasih dokter juga sehat-sehat selalu. Terima kasih untuk info-infonya mengenai gagal jantung. Terima kasih dok ya. Iya, terima kasih Kak Raisa. Ya. Oke, habis ini Stroll Lovers ya masih ada 1 jam lagi barengan sama Raisa di Indo Banget. So stay tune.